Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Pada video tutorial Flutter kali ini, saya akan melanjutkan tutorial tentang operasi CRUD sederhana dengan menggunakan Flutter dan juga CodeIgniter. Oke, baik, pada video yang sebelumnya saya sudah membuat sebuah form login. Di sini login untuk admin ya. Dan pada video ini kita akan membuat proses login admin ini yang nanti datanya akan diambil dari database, kemudian akan setelah berhasil login akan dipindahkan ke halaman home admin seperti itu. Oke, baik, di sini codingan untuk form login adminnya seperti ini. Dan di sini terdapat sebuah controller di text form field yang bagian email dan juga text form field yang bagian untuk input password. Di sini ada controller yang masih nol dan juga di sini juga ada controller yang masih nol. Di sini saya akan membuat sebuah controller terlebih dahulu untuk yang dimana fungsinya untuk menangkap user untuk menangkap input yang dilakukan oleh user seperti itu. Di sini saya ketik final, kemudian di sini misalkan email admin ya, seperti ini, email admin sama dengan new dari text editing controller seperti ini, titik koma, saya copy, kemudian paste di sini. Untuk yang kedua saya akan membuat di sini password admin seperti itu. Oke. Dan di sini email admin saya akan masukkan ke controller yang untuk input email ini, paste aja. Kemudian di sini yang pass admin itu dia maksudnya password admin ya, itu akan dimasukkan di sini seperti itu. Oke. Controller ini berfungsi untuk menangkap value yang diinputkan oleh user seperti itu. Lalu kemudian di sini saya akan membuat terlebih dahulu metode untuk proses login si adminnya. Di sini saya langsung membuat sebuah metode void, di sini proses login seperti itu. Kemudian di sini asynchronous kurung kurawal enter. Kita cek dulu package yang dibutuhkan di sini itu adalah package HTTP karena kita akan berhubungan dengan PHP dan juga database MySQL. Cara mengeceknya itu di sini, kemudian ke pubspec YAML kita pastikan di sini HTTP-nya sudah terinstall ya, atau sudah dimasukkan di file pubspec YAML seperti itu. Oke. Lalu kemudian setelah itu di sini itu setelah proses login ini dibuat, ini nama metode proses login. Kemudian di sini itu kita buat seperti ini, var data admin, oke, atau misalkan var data login sama dengan void dari kita. Di sini import dulu untuk yang package HTTP-nya, HTTP di sini as HTTP seperti ini. Kemudian di sini void HTTP titik post. Kenapa post? Karena kita akan mengirimkan parameter yang berupa email dan password. Nanti akan disesuaikan sama di database yang di database yang di sini. Oke, sebelumnya saya sudah membuat sebuah database ya, DB mahasiswa, dan di sini terdapat sebuah table user. Dan di sini di table user saya sudah memasukkan satu buah data. Di sini username admin, email admin, dan passwordnya 1234. Dan nanti di sini kan kenapa dia post, karena akan mengirimkan parameter berupa email dan password. Kemudian dia akan mencocokkan dengan data-data yang ada di sini. Karena parameter yang dikirim adalah berupa email dan password, maka di sini dicocokkannya itu dengan email dan password yang ada di database seperti ini. Oke, seperti itu. Kita lanjut di sini HTTP post, kemudian di sini URL-nya itu kita seperti ini aja, $URL, kemudian di sini itu kita aja deh, atau di sini admin
admin slash kemudian login. Nah, nanti kita akan buat controller admin dan function login di dalam di sini di nah ini Flutter CI. Flutter CI ini adalah untuk proses operasi CRUD yang dari sini ya, seperti itu. Oke, nanti kita akan membuat controller admin dan juga login ya, seperti itu. Oke, kemudian di sini koma itu kita kasih body, kemudian kurung kurawal, di sini titik koma. Kemudian setelah itu di sini itu kita kirimkan parameter apa yang mau dikirim ya. Kita di sini tanda kutip dulu, misalkan di sini email atau email aja deh, email titik 2, di sini email admin titik dot text di sini koma, kemudian enter di sini password titik 2, di sini pas admin dot text seperti ini. Oke. Lalu kemudian di sini itu kita buat sebuah variabel lagi, var apa ya, data admin lah, data admin, atau di sini ya ini data login, ini data admin. Kemudian di sini sama dengan kita langsung konversi ke dengan menggunakan JSON, di sini decode. Kemudian di sini data loginnya ini kita masukkan ke sini dot body titik koma. Untuk JSON ini kita import dulu, kita gunakan .convert ya, seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu di sini kita print aja terlebih dahulu. Oke, data admin. Nanti itu untuk yang variabel yang data admin ini isinya itu adalah sebuah data array yang didapatkan dari sini ya. Oke, dari database ini. Oke, seperti itu. Kemudian untuk yang URL ini karena saya akan buat dinamis ya. Jadi saya akan membuat di sini URL. Jadi maksudnya gini, saya akan di sini akan membuat sebuah file dulu. Filenya itu misalkan di sini helper url.dart seperti ini. Di helper url.dart ini saya buat kelas namanya my URL seperti ini. Kemudian di sini string URL, misalkan string URL device. Oke, sama dengan yang pertama string URL device ini saya setting kalau misalkan si project Flutter ini di running di smartphone Android. Jadi di sini saya akan men-settingnya itu http titik 2 di sini slash berarti harus dimasukkan IP address yang smartphone Android. Kebetulan IP address smartphone Android saya itu 192 titik seperti ini, kemudian seperti ini dan seperti ini. Oke. Kemudian di sini slash Flutter CI. Untuk Flutter CI ini dia maksudnya yang folder yang ada di Sublime Text ini ya. Ini tuh ada di htdocs Flutter CI seperti itu. Oke. Kemudian ini titik koma ya. Saya akan buat tiga URL device nya 2, 3. Yang URL device yang kedua ini itu berupa kalau misalkan ini di running di smartphone Android dan smartphone Androidnya itu terhubung ke WiFi ya, seperti itu. Kita cek dulu WiFi-nya di sini apa IP address-nya. Di sini kita gunakan IP config. Enter. Kita cek di sini itu IP address-nya ini 168.1.3, berarti di sini kita tinggal cek 168 di sini 1.3. Dan yang terakhir di sini URL device yang ketiga ini itu kita setting kalau misalkan si project Flutter ini di running di emulator, berarti untuk IP address-nya itu 10.0.2.2. Oke, seperti itu. Dan untuk di sininya Flutter CI-nya itu sama ya, seperti itu.
Oke. Kemudian setelah itu saya buat sebuah metode di sini, string get URL device, misalkan seperti itu. Oke, kurung awal, kita langsung return aja, return ke yang URL device seperti ini, titik koma. Oke, kita perlu this aja di sini, masukin this. Oke, this URL device, maksudnya dia mereturn ke sini ya, akan mengambil data-data seperti ini. Nah, di sini karena saya menggunakan smartphone Android dan juga terhubung ke WiFi, berarti saya akan menonaktifkan yang ini dan juga yang ini. Oke. Jadi nanti kalau misalkan si project Flutter ini di running di emulator, berarti saya tinggal mengaktifkan yang ini, dan saya akan mematikan yang ini dan juga yang atas ini. Oke, karena di sini menggunakan smartphone Android dan terhubung ke WiFi, berarti saya akan mengaktifkan yang ini dan saya akan mematikan yang ini. Oke, seperti itu. Oke, cukup. Di sini kita kembali lagi ke login admin. Kemudian kita langsung import dulu di sini, kita panggil dulu ya, maksudnya yang myURL ini. Berarti caranya adalah kita seperti ini, string URL sama dengan di sini myURL, langsung aja titik, ambil metodenya get URL device, titik koma, seperti itu. Oke, dan di sini URL-nya jadi dinamis seperti itu. Oke. Langkah selanjutnya kita buat controller admin dan juga function atau metode admin. Oke, baik, kita ke Sublime Text. Di sini saya sudah membuka untuk Flutter CI-nya. Untuk di aplikasi di sini di controller saya akan membuat sebuah file baru, namanya di sini itu kita samakan seperti yang ini ya, admin. Berarti di sini namanya kita langsung save aja. Namanya itu berarti admin. Admin. Titik php, enter. Nah, di sini kita langsung aja class ini save dulu. Oke. Class di sini harusnya di sini php. Oke, seperti ini. Class admin, extensnya itu CI controller seperti ini, kurung kurawal, enter. Kemudian setelah itu di sini kita cek dulu di sini config autoload. Nah, karena kita akan mengambil data dari database MySQL ini, di code igniter itu kita perlu meload database, libraries database di sini. Oke, saya sudah men-settingnya di autoload bagian libraries ini berupa database. Kita load package yang ini ya, plugin ini. Oke. Kemudian langsung saja di sini kita bikin public function. Di sini tuh untuk proses loginnya dia login ya. Berarti kita langsung buat aja function login. Oke. Kurung kurawal. Ya, di sini enter dulu biar space-nya. Ini enter lagi. Oke. Public function login. Kemudian di sini kita buat sebuah variabel. Variabelnya itu kita samakan dengan ini aja, email, password. Ini tuh kalau misalkan di PHP yang biasa itu $post ya, $post email, $post password, seperti itu. Oke. Di sini email sama dengan this input post. Oke, di sini berarti email. Untuk yang email yang ini kita samakan seperti yang di sini. Begitu juga untuk yang password. Di sini kita buat lagi password sama dengan this input post. Kemudian kita copy aja yang di sini password biar sama ya, biar gak ada kesalahan, seperti itu, titik koma. Oke. Kemudian setelah itu di sini kita buat sebuah variabel lagi
sorry bukan this, tapi di sini data login aja deh biar gampang. Oke, data login di sini this, oke, db, oke, query, ya seperti ini. Langsung di sini ya coba kita seperti ini dulu. Sebenarnya ini bisa dilakukan di folder model ya, khusus untuk komunikasi database seperti itu. Saya melakukan di sini aja. Di sini itu query-nya itu select all from, nama tabelnya itu dia user ya. Di sini user where karena kita parameternya itu email dan password, berarti di sini kita samakan dulu. Oh, ini email dan password, nama-nama kolom acuannya. Oke, di sini email where email sama dengan single kutip, double kutip, titik 2 kali, dollar email, dollar email. Kemudian di sini karena ada 2 kita pakai and. Kemudian yang kedua itu password sama dengan kutip single, kutip double, di sini itu dollar password seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu di sini kita buat dulu sebuah data, sebuah variable yang tipenya array. Di sini data admin aja deh. Data admin sama dengan array. Oke, di sini titik koma. Oke. Kemudian setelah itu di sini kita pakai for each untuk mengakses data-data yang, karena di sini kan itu data yang dihasilkan itu berupa array. Array ini kita langsung ekstrak ya istilahnya, kita gunakan for each. For each di sini kurung kurawal, berarti di sini data login. Di sini data login. Oke, result seperti ini as misalkan as ya, misalkan DL aja, data login ya, seperti itu. Kemudian di sini data admin yang ini ya. Oke, di sini kurung kotak seperti ini sama dengan di sini DL. Oke. Paste di sini titik koma. Dan yang terakhir di sini kita langsung gunakan seperti ini echo JSON di JSON encode. Di sini tuh data adminnya kita panggil lagi. Oke. Nah, seperti ini. Titik koma, jangan lupa di sini dollar. Oke, seperti itu. Save. Ya, seperti ini untuk proses di coordinatornya. Di bagian controller yang admin. Dia terdapat function login yang dimana fungsi ini untuk proses login admin ya, seperti itu. Oke, kemudian setelah itu kita tes di bagian Flutter di sini. Kita coba tes dulu. Kita di sini stop dulu aja. Kemudian kemudian di sini untuk metode yang proses login ini itu kita panggil di sebuah button. Nah, di sini on press-nya itu nullnya itu kita ganti dengan menggunakan metode yang ini. Oke, titik koma seperti itu. Kalau misalkan berhasil loginnya, itu akan tampil data-data adminnya seperti misalkan di sini admin, emailnya, dan juga passwordnya seperti itu. Oke, ya kita mulai lagi, kita running lagi, kita tes ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini sudah berubah menjadi putih layarnya, layar smartphone-nya. Kita tunggu sebentar lagi. Ya, ini sudah tampil ya untuk page loginnya. Kita coba tes. Di sini itu dia berupa email dan password ya. Kita cek dulu di sini itu admin@gmail.com dan passwordnya 1234. Berarti di sininya kita langsung aja admin@gmail.com. Kemudian di sini passwordnya 1234. Kita tes, klik tombol masuk. Oh, ternyata di sini ada error ya. Di sini tuh errornya address.
port 80, berarti itu satu tiga. Oh iya, ini tidak terhubung ke wifi-nya. Atau kita rubah aja. Di sini tuh karena dia smartphone Android-nya itu tidak terhubung ke wifi, berarti di sini kita ubah ke sini aja. Berarti URL device. Nah, ini kita aktifkan, ini kita matikan. Oke, seperti itu. Dan di sini kita aktifkan hotspotnya. Nah, untuk laptopnya kita hubungkan ke hotspot yang smartphone Android ini. Oke, ini kita matikan dulu. Nah, ini kita hubungkan ke sini. Oke, kita tes sekali lagi. Oke, kita cek di sini. Oke, sorry, kita tes dulu. Oke. Ya, kita stop dulu, kita mulai lagi F5. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, kita tes sekali lagi. Kalau yang tadi itu karena tidak terhubung ke wifi, dan yang ini laptopnya langsung dihubungkan ke hotspot yang smartphone Android. Oke, di sini emailnya itu admin@gmail.com. Kemudian di sini passwordnya 1234. Masuk. Oke. Nah, di sini sudah ada data-data ini ya, ID user 1, username admin, email, dan password. Berarti ini sudah berhasil untuk login ya, seperti itu. Dan untuk data-data seperti ini didapatkan dari sini, prosesnya seperti ini, di controller admin, function yang login seperti ini. Untuk yang di Flutter-nya itu prosesnya dari sini, login admin.dart. Di sini terdapat metode proses login. Dia di sini seperti ini, oke. Kemudian akan ditampilkan seperti ini, print data admin, dan hasilnya seperti ini. Baik, datanya sudah tampil seperti ini. Dan langkah berikutnya saya akan memindahkan ke halaman page login, karena di sini sudah berhasil login ya, seperti itu. Untuk sementara saya bikin seperti ini dulu aja. Di sini saya buat sebuah file baru namanya home admin.dart seperti ini. Lalu kemudian di sini saya import dulu untuk material .dart-nya. Di sini material Dart-nya saya import dulu. Kemudian setelah itu di sini saya membuat sebuah kelas baru namanya dari stateful widget. Di sini namanya misalkan home admin seperti ini. Oke. Untuk sementara seperti ini dulu aja. Dan di sini kontainernya di sini saya ubah menjadi scaffold aja. Di sini scaffold, dan di sini akbar. Di sini akbarnya itu saya kasih title akbar. Di sini title-nya itu text. Nah ini text. Di sini home admin seperti ini. Oke. Kemudian di body-nya di sini body saya sementara kasih kontainer dulu. Kontainer, oke, cukup seperti ini. Dan untuk di sininya di login admin dan di sini di method proses login, kalian sini sudah berhasil login, itu langsung pindahkan aja ke sini menggunakan navigator of context pass. Di sini push replacement di sini titik koma dulu, kemudian di sini material payload di sini builder context. Di sini itu kita langsung panggil home adminnya. Oke, seperti ini.
Ya, di sini kita import dulu untuk yang home adminnya. Di sini klik yang home admin dot seperti ini. Oke. Ya, di sini kita gunakan navigator of context dot push replacement, yang dimana fungsinya itu dia ketika berhasil login dan berhasil pindah ke page home admin, itu si user tidak akan bisa kembali lagi ke halaman loginnya, seperti itu. Jadi ketika pas tekan tombol back, itu dia langsung keluar aplikasi, seperti itu ya. Oke, baik, kita coba tes dulu. Di sini kita langsung hot reload terlebih dahulu. Oke, kita cek lagi, kita ulang, jangan, kita langsung mulai dari awal lagi, kita running ulang lagi. Oke, baik, kita coba ulang lagi dengan memasukkan email dan passwordnya, dan kalau ini berhasil pindah berarti itu berhasil login ya, seperti itu. Oke, di sini sudah putih warnanya. Kemudian di sini emailnya kita langsung masukkan aja, admin@gmail.com. Kemudian di sini passwordnya 1234, masuk. Oke, ini tampil data-datanya, data-data yang data login admin ya. Dan kemudian di sini di tampilan ini sudah pindah ke halaman home admin yang ada di sini. Oke, nah seperti itulah cara proses login dengan Flutter dan menggunakan kode igniter. Oke, baik, sekian, terima kasih.